Nama saya Mailan. Saya Sulis Margareza. Saya Sinta Dina Nurasana. Saya Regina Larakunadi. Baiklah, untuk memulai presentasi kami pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sasi Kanita Arafatun NPD dan teman-teman. Pada hari ini saya Regina Larakunadi sebagai moderator akan memandu kegiatan presentasi, di mana pada topik yang dibicarakan adalah hakikat belajar bahasa. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu pada presentator pertama, Sulis Margareza. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat belajar bahasa. Belajar bahasa itu sendiri itu adalah perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan berbahasa yang mendapat penguatan. Sedangkan menurut Resmini dan kawan-kawan, pembelajaran bahasa itu sendiri itu merupakan sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa lisan maupun tulisan. Pada hakikat belajar ini itu terdapat 5 keterampilan dalam proses belajar. Yang pertama yaitu adalah keterampilan menghafal, yang kedua keterampilan demonstrasi, yang ketiga keterampilan transfer, yang keempat ada keterampilan komunikasi, dan yang kelima yaitu adalah keterampilan mengkritik. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pada presentator kedua yaitu Mailan. Untuk Mailan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Yang pertama itu menurut Khair. Menurut Khair, prinsip-prinsip bahasa yaitu yang A, bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, bukannya semata-mata kumpulan kata atau kaidah kebahasaan. Yang B, penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna. Yang C, bahasa bersifat fungsional, artinya penggunaan bahasa yang tidak dapat dipisahkan dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan mencerminkan ide, sikap, nilai, ideologi pemakai atau penggunanya. Yang D, bahasa merupakan sarana pembentukan berpikir manusia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pada presentator ketiga yaitu Sinta Dina Nurasana. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang menurut Ibrahim. Dalam secara umum, prinsip proses pembelajaran adalah bahasa yang perlu diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu terdapat 10 prinsip-prinsipnya tersebut. Yang pertama, ada proses pembelajaran hendaknya mensinkronisasikan seluruh komponen pembelajaran secara terurut. Yang kedua, sentiasa mendorong terwujudnya kemahiran berbahasa Indonesia yang ada pada diri peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pembelajar untuk mengambil bagian atau terlibat dalam tindak atau peristiwa berbahasa dalam berbagai tindak tutur. Yang keempat, memberikan kepada pelajar informasi, praktik, pelatihan, dan sejumlah pengalaman berbahasa yang sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan pembelajaran. Yang kelima, sebaiknya pelajar selalu mengoptimalkan penggunaan bahasa serta aktual, baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Yang keenam, sentiasa mengutamakan pengembangan keterampilan dan pembentukan kemahiran berbahasa.
Dan yang ketujuh, ada memanfaatkan berbagai ragam bahasa dalam tindak atau peristiwa berbahasa yang mungkin terjadi, terutama ragam baku. Yang kedelapan, setiap aktivitas yang diciptakan dan dilaksanakan dalam pembelajaran bukan sekedar memkualitaskan metode atau teknik pengajaran, melainkan mengembangkan kemahiran berbahasa bagi pelajar. Yang kesembilan, memotivasi dan menyenangkan pembelajar dalam mengembangkan kemahiran berbahasa dalam berbagai aktivitas sosial. Dan yang terakhir, dapat mendorong munculnya performansi komunitas yang andal secara terus-menerus. Selanjutnya pada persentase terakhir yang dijelaskan pada saya sendiri, yaitu tujuan pembelajaran bahasa. Menurut Zulela pada tahun 2012 dalam Masada Satria Kurniawan pada tahun 2020, tujuan dari pembelajaran bahasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa sebagai persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa dan dapat menggunakan dengan tepat dan efektif dalam sebagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai asana budaya dan intelektual manusia Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi